Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa yang lebih banyak? Nomor 1. Andi mendapat 2/9 bagian coklat, sedangkan Badrun mendapat 5/9 bagian. Siapa yang mendapat coklat lebih banyak? Yang kedua, Chandra dan Dedi mempunyai tongkat yang sama panjang. Ini tongkatnya sama panjang. Kemudian Chandra mengecat merah 1/2 bagian tongkatnya, sedangkan Dedi mengecat merah 3/5 bagian. Tongkat siapa yang cat merahnya lebih panjang? Untuk dapat menentukan bagian mana yang lebih banyak atau panjang atau lebih besar, maka kalian terlebih dahulu mempelajari materi tentang mengurutkan pecahan. Pertama, pecahan yang sama penyebutnya. Contoh, 1 bandingkanlah 2/3 dengan 1/3. B 2/9 dengan 5/9 kita bandingkan. Sebelum kita bandingkan, kita mengingat dulu simbol seperti ini. Penulisan simbol seperti ini dibaca lebih besar dari, sedangkan yang ini dibaca lebih kecil dari. Baik, berikutnya mari kita jawab. Kita akan membandingkan pecahan-pecahan ini dengan menggunakan garis bilangan. Karena soal ini penyebutnya 3, yang ini juga 3, berarti kita hanya membuat garis yang panjangnya 3 satuan. Lalu kemudian garis ini kita nyatakan panjangnya 1. Kita potong menjadi 3 bagian. Maka bagian pertama ini disebut 1/3. Karena 1 dari 3, yang ini adalah 2/3. Berikutnya kita lihat, ini adalah 1/3, ini adalah 2/3. Kalau kita mengingat letak bilangan bulat pada garis bilangan, maka bilangan yang di kanan adalah bilangan yang lebih besar. Pada garis bilangan pecahan ini juga berlaku aturan itu, yaitu yang di kanan lebih besar. Yang di kanan adalah 2/3, maka 2/3 kita katakan lebih besar dari 1/3. Atau sebaliknya, 1/3 lebih kecil dari 2/3. Sekarang kita lihat dua bentuk yang kita peroleh ini, yang mana yang serupa dengan soal. 2/3 dulu, kemudian 1/3. Yang ini yang serupa dengan soal. Maka tanda yang ini kita pakai untuk menjawab soal kita. Berarti kita sudah jawab 2/3 lebih besar dari 1/3. Berikutnya jawaban B. Berpenyebut 9, berarti kita membuat garis sepanjang 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panjang garis ini kita nyatakan sepanjang 1 satuan. Berarti dari ini sampai di ujung sini kita nyatakan panjangnya sepanjang 1 satuan. Kemudian garis ini kita potong menjadi 9 bagian sama panjang. Berarti ini, kemudian kita lanjutkan, ini sudah kita potong menjadi 9 bagian yang sama panjang. Maka yang ini adalah 1/9, karena 1 semuanya ada 9. Yang ini adalah 2/9, yang ini adalah 3/9, yang ini letaknya adalah 4/9, 5/9, ini 6/9, ini 7/9, ini 8/9. Berikutnya mari kita menandai pecahan yang kita akan bandingkan. Pertama 2/9, manakah 2/9? Yang ini 2/9. Berikutnya 5/9, yang ini 5/9. Manakah yang terletak di kanan? 5/9 yang terletak di kanan. Dengan demikian kita tulis 5/9 lebih besar dari 2/9. Yang di kanan lebih besar. Sebaliknya, maka kita tulis 2/9 dengan demikian lebih kecil dari 5/9. Berikutnya kita lihat bentuk yang kita dapat ini, yang manakah yang menyerupai soal. Di soal 2/9 dulu, kemudian 5/9. Oh, yang ini yang serupa dengan soal. Berarti yang ini kita lihat tandanya. Tanda di sini tanda kurang, maka tanda kurang inilah jawaban dari soal kita, yaitu 2/9 kurang dari 5/9. Dari jawaban kita ini, apabila kita kaitkan dengan masalah kita di awal tadi, yaitu Andi mendapat bagian 2/9 coklat, sedangkan Badrun mendapat 5/9 bagian. Siapakah yang mendapat coklat lebih banyak? Ini tiada lain adalah kita membandingkan pecahan 2/9 dengan 5/9. Jawab. 5/9 dengan 2/9 kita sudah bandingkan, yaitu 5/9 lebih besar dari 2/9. Dari sini tadi kita peroleh, maka
Siapakah yang mendapat 5/9? Dia itulah yang lebih banyak. Tiada lain adalah bagiannya Badrun. Dengan demikian kita tulis, jadi bagian Badrun yang lebih banyak karena mendapat 5/9 bagian. Berikutnya kita masuk ke contoh kita nomor 2. Urutkanlah dari terkecil. Yang B ini kita urutkan juga dari terkecil. Mari kita jawab. Ini berpenyebut 4. Berpenyebut 4 semua, penyebutnya sama. Kita akan membuat garis bilangan sepanjang 4 kotak. Ini 1, 2, 3, 4. Garis sepanjang 4 kotak ini kita nyatakan panjangnya adalah 1 satuan. Kemudian 1 satuan kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita menentukan letak 1/4. Ini 1/4. Ini 2/4. Setelah 2/4 maka 3/4. Setelah 3/4 sebenarnya ini 1 itu adalah 4/4. Jadi 1 itu bisa kita nyatakan dengan berbagai macam. Kalau misalkan sebuah garis dipotong 5 sama panjang, maka 1 itu kita nyatakan 5/5. Kalau dipotong menjadi 6, maka 1 itu adalah 6/6. Begitu seterusnya, atau begitu juga yang lainnya. Berikutnya mari kita menandai letak 3/4. Ini 3/4. Berikutnya ini yang kedua 1/4. Di mana letak 1/4? Ini letak 1/4. Berikutnya 4/4. Ini dia 4/4. Dan 2/4 adalah ini. Setelah kita menandai letak pecahan-pecahan tersebut, kita lihat mana yang paling di kiri, maka itulah yang paling terkecil. Jadi urutannya yaitu adalah yang paling kiri adalah 1/4, kemudian 2/4. Kemudian 3/4, lalu yang terakhir adalah 4/4. Jadi urutan dari terkecilnya adalah 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Berikutnya mari kita menjawab soal kita B. Berpenyebut 7 berarti kita membuat garis bilangan sepanjang 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang garis ini kita nyatakan sepanjang 1 satuan. Kemudian sudah kita tandai bagian-bagiannya sebanyak 7 yang merah ini. Kemudian mari kita menentukan 1/7. Ini adalah 1/7. Setelah 1/7, 2/7. Setelah 2/7 yang di sini 3/7, yang ini 4/7, 5/7, 6/7. Berikutnya mari kita menandai letak 2/7. Ini adalah 1/7. Ini adalah 2/7, yang ini adalah 4/7, dan ini adalah 6/7. Setelah kita menandai pecahan-pecahan yang kita bandingkan, kita sudah melihat yang mana pecahan yang paling di kiri. Pecahan itulah yang paling terkecil, lalu terurut ke kanan yang paling besar. Berarti jadi urutan dari terkecilnya adalah 1/7, 2/7, 4/7, dan 6/7. Dari soal kita yang kedua ini, maka kita dapat menulis yaitu jika pecahan-pecahan sama penyebutnya. Karena yang kita bandingkan ini adalah pecahan-pecahan yang sama penyebutnya, maka pecahan yang letaknya paling kiri itu adalah terkecil, atau sebaliknya. Sebaliknya berarti yang di kanan itu adalah yang terbesar. Maka dari sini dapat pula kita tulis bahwa urutan pecahan yang sama penyebutnya serupa dengan urutan pembilangnya. Berikutnya sedikit kita contohkan dengan teori kita yang kedua, yaitu urutan pecahan yang sama penyebutnya sama dengan urutan atau serupa dengan urutan pembilangnya. Berilah tanda kurang atau lebih pada 3/8 dengan 5/8. Kita jawab. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 3 dengan 5. 3 ini kurang dari 5. Dengan demikian pecahannya mengikuti urutan pembilangnya. Berarti 3/8 ini tanda kurang juga dari 5/8. Urutkan dari terkecil. 2/5, 4/5, 1/5, 3/5. Jawab. Kita mengurutkan pembilangnya. Urutan pembilangnya itu 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4. Dengan demikian maka urutan pecahannya adalah 1/5. Ini 2 dulu berarti 2/5. Kemudian 3 berarti 3/5. Lalu terakhir 4, 4/5. Selanjutnya kalian latihan soal. Nomor 1, tunjukkan letak pecahan berikut pada garis bilangan, kemudian bandingkan.
Ini kita sudah sediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalian hanya menentukan letak 3/7 dan 5/7. Lalu kalian membandingkannya dengan memperhatikan letaknya. Yang di kanan lebih besar atau sebaliknya yang di kiri lebih kecil. Berikutnya bagian B. Ini berpenyebut 5 berarti kita menyiapkan garis bilangan yang panjangnya 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian serupa juga dengan bagian A, kalian menentukan letak 3/5 pada garis bilangan ini dan juga menentukan 1/5. Sekali lagi yang di kanan adalah lebih besar. Nomor 2, kita mengurutkan pecahan. Urutkan bagian A 3/6, 1/6, 4/6, dan 2/6. B 2/9, 7/9, 1/9, 5/9. Nomor 2A berpenyebut 6 berarti kita menyediakan garis bilangan sepanjang 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada garis bilangan ini kalian sudah mudah untuk menentukan letak 1/6, letak 3/6, letak 4/6, dan 2/6. Kemudian urutkanlah bilangan yang letaknya paling di kiri, itulah urutan dari terkecilnya terus ke kanan. Bagian B berpenyebut 9, kita siapkan garis bilangan sepanjang 9 kotak. Serupa, kalian menentukan letak 2/9, letak 7/9, letak 1/9, dan letak 5/9. Dan juga sama, pecahan yang letaknya paling kiri itu adalah pecahan yang terkecil, terurut terus sampai ke kanan menjadi yang lebih besar. Ini nomor 3, bandingkan pecahan berikut dengan hanya memperhatikan pembilangnya. Kita sudah contohkan di atas. Nomor 4 ini latihannya lebih khusus bagian C, kita jelaskan dulu. Nanti 0,5 dan 0,7 kalian ubah bentuk penulisannya menjadi bentuk pembilang per penyebut. Dengan panduan ini 0,2 berarti kita tulis 2/10, 0,3 3/10. Dari dua contoh ini maka kalian bisa menentukan 0,5 dan 0,7 dalam bentuk penulisan pembilang per penyebut. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.